Ki sing gane baterai niki, Mbak? Oke. Ya wes, 100 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Pejuang Sel. Ini hasil buruan kita ya teman-teman ya. Hasil COD HP minus. Ini yang pertama ada Samsung J2 Prime dan yang kedua ini Redmi 3 ya. Dan yang terakhir ini sepertinya Realme C20, tapi belum pasti ya, nanti akan coba saya cek-cek di Google. Dan ini untuk Samsung J2 nya ini tidak ada baterainya ya teman-teman. Saya akan coba cek menggunakan power supply langsung untuk cek tegangannya ya, apakah mesin hidup apa mati. Dan ini akan saya coba hidupkan, dan saya melihat di jarum ampernya itu sepertinya mesin hidup ini ya, tapi LCD-nya itu tidak tampil. Memang kasat mata LCD-nya ini sudah pecah. Oke, akan saya taruh dulu ya, dan saya akan coba cek Xiaomi Redmi 3 nya. Ini akan coba saya cas apakah hidup. Ini cuma lampu LED saja ya yang nyala ya teman-teman. Ini kedip-kedip lampu LED-nya. Kelihatan tidak ya teman-teman? Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini saya penasaran sama dalemannya, saya akan coba buka ya teman-teman. Ini tutup belakangnya ini sepertinya baru ini ya, masih mulus sekali. Tapi untuk tulangan LCD-nya ini sudah banyak gompal-gompalnya ya. Ini akan saya coba bongkar. Dan ternyata betul untuk tutup belakangnya itu baru, dan baterainya juga masih baru ini ya. Kelihatan masih baru untuk baterainya. Oke, akan kita cek nanti ya. Kita akan cek lebih lanjut nanti, kita akan taruh dulu. Dan ini untuk Realme C20 nya akan coba saya cas apakah ada tanda-tanda kehidupan dan tidak ada getar ataupun tampilan ya. Padahal ini yang paling diharapkan ya teman-teman. Oke lah, akan saya bongkar ya untuk HP-nya. Dan ada kartunya ya, masih utuh. Oke, akan saya buka untuk tutup belakangnya. Dan sepertinya HP sudah pernah diservis ya teman-teman ya. Ya wajar aja, namanya HP minus ya atau HP rusak. Pasti kalau logikanya kalau ada pemakai yang HP-nya rusak tidak mungkin langsung dijual ya. Pasti ada usaha pengen diservis. Nah, ini untung-untungan saja ya teman-teman ya. Ini kasat mata mesinnya sudah pernah dibongkar. Ini akan saya bongkar semua untuk baut-bautnya. Nah, ternyata seperti ini ya mesinnya. Kaleng penutup IC powernya sudah tidak ada. Oke, ini akan saya coba cek voltase baterainya dulu ya teman-teman. Sebelum otak-atik mesin, wajib untuk cek baterai dulu. Kalau baterai sudah memenuhi baru kita lanjut ke yang lainnya ya. Dan di sini saya cek itu ada tegangan 2,6 ya teman-teman. Kalau tegangan segini ya tentu saja tidak bisa ya untuk menghidupkan HP. Ini akan saya isi dulu menggunakan power supply ya teman-teman untuk baterainya, supaya voltasenya itu bisa bertambah. Nah, ini untuk kabel positif power supply nyambung ke positif baterai ya, yang negatif power supply ke negatif baterai, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Akan saya tunggu beberapa menit ya teman-teman.
Nah, ini sudah sekitar 5 menit. Kita akan cek lagi untuk voltasenya apakah sudah bertambah. Oke, kita cek ya teman-teman. Ini ada 3,65 ya. Anggaplah 3,7, harusnya sudah bisa hidup ya untuk HP ya, walaupun baterainya drop. Ini akan coba saya cas apakah ada tanda-tanda kehidupan. Ternyata masih tetap ya teman-teman ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, getar pun juga tidak. Ini sambil saya raba-raba mesinnya apakah ada yang panas, dan saya rasa aman-aman saja ya. Oke, ini akan saya coba untuk kasih timah ya teman-teman. Saya kasih jumperan supaya saya bisa ngecek melalui power supply untuk melihat tegangannya, supaya lebih pasti ya teman-teman, HP ini sebenarnya hidup apa gimana. Oke, ini akan saya tekan power dan saya lihat di jarum ampernya itu gantung ya di 0,1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ternyata mesinnya ini mati. Ampernya itu gantung di 0,1. Berarti ini untuk penservisannya itu membutuhkan waktu lebih lama ya teman-teman. Oke, ini akan coba saya cek untuk di balik mesinnya ya, apakah sudah servisan juga apa masih mulus. Dan ternyata pernah servisan juga ya teman-teman, untuk di bagian IC casnya, kalengnya sudah tidak ada. Jadinya untuk Realme C20 ini zonk ya teman-teman ya. Belum tahu LCD-nya ini masih bagus apa tidak. Tapi kalau kasat mata LCD-nya masih ori dan mulus, tidak ada gores-gores atau retak ya. Tapi kalau untuk LCD itu tidak menjamin ya teman-teman. Biarpun kelihatannya masih bagus mulus, tidak menjamin LCD itu normal. Kalau ini LCD-nya masih bagus, masih normal untuk sentuh-sentuhnya, berarti ya masih rezeki ya teman-teman. Jadi istilahnya ini masih gambling ini untuk LCD-nya. Oke, ini akan saya taruh aja ya teman-teman. Saya akan coba cek yang Redmi 3. Nah, ini untuk Redmi 3-nya akan saya buka untuk tutupnya. Saya akan coba mengisi baterainya ya. Kalau nanti baterainya ini sudah terisi, seperti apakah untuk kondisi mesinnya, apakah hidup apa gimana. Ini akan saya bongkar semua untuk baut-bautnya. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk pembelian HP minus itu. Suka dan dukanya itu seperti inilah. Jadi tidak selalu lancar, banyak susahnya ya teman-teman. Soalnya ya logika saja, kalau orang punya HP rusak, HP-nya rusak itu tidak mungkin langsung dijual, pasti usaha pengen diservis kan, seperti itu ya. Jadinya untuk pembelian HP yang rusak atau mati itu jarang sekali ya, yang kondisinya masih segel. Pasti ya janda parah untuk mesinnya. Ya seperti itulah ya. Oke, ini untuk baterainya akan saya isi menggunakan power supply ya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan akan saya tunggu beberapa menit ya. Oke, ini lumayan lama ini saya menunggu ya teman-teman. Mungkin ada kurang lebih setengah jam. Saya akan langsung pasangkan saja di mesinnya, tidak saya ukur ya untuk voltasenya. Dan akan coba saya cas. Dan masih getar ya teman-teman. Dan muncul logo Mi. Apakah bisa muncul untuk persentasenya? Dan ternyata ngecas ya teman-teman ya. Akan langsung saya hidupkan untuk HP-nya. Apakah HP bisa sampai ke menu?
Menurut teman-teman ini gimana ini? Untung apa buntung ini ya? Saya beli di 3 HP tadi itu di harga 100.000, dan kondisinya teman-teman juga tahu sendiri, semuanya kondisinya seperti itu. Apakah bisa menjadi cuan apa tidak ya? Jadi ya seperti inilah ceritanya teman-teman untuk pembelian HP minus itu ya. Ya pintar-pintar kita mengolahnya saja ya supaya bisa menjadi cuan, supaya tidak mangkrak ya teman-teman. Kalau mangkrak itu kan modalnya nanti kan tidak berputar ya. Jadi ya seperti itu. Kalau untuk Realme C20 nya saya akan buat bahan belajar teman-teman ya, buat malpraktek. Karena mesinnya itu bekas servisannya sudah lumayan parah ya teman-teman. Mungkin itu kerusakannya itu ada di bagian AC power atau AC charge. Kemungkinan kalau saya ada waktu akan saya coba ganti AC power atau ganti AC charge, siapa tahu masih beruntung ya teman-teman. Kalaupun tidak beruntung ya akan saya simpan, suatu saat nanti juga akan laku ya, entah itu ada orang mengganti ACD yang tipe sama atau temen yang seprofesi menanyakan ACD-nya seperti itu. Nah ini sudah sampai ke menu ya teman-teman, untuk Redmi 3 nya, dan LCD-nya ini juga cacat ya, ada garis seperti itu. Mungkin seperti ini di vakum apa bisa hilang ya teman-teman ya. Ini ada bergaris seperti itu untuk LCD-nya, dan saya cek sentuh-sentuhnya itu masih normal ya. Dan ini saya cek untuk RAM-nya dan internalnya, ini RAM 2 internal 16 GB ya teman-teman ya. Tapi ini sudah tergolong HP jadul ya teman-teman. Nah ini untuk sentuhnya masih lancar. Dan ini akan saya coba pasangkan semua ya. Untuk baut-bautnya sepertinya ini sudah aman ya. Apa masih laku ya teman-teman seperti ini ya. Kondisinya itu LCD-nya bergaris, fisiknya juga jelek. Yang jelek itu tatakan LCD ya teman-teman, karena banyak gompal-gompalnya ya. Tapi ya kita simpan saja ya. 100.000 dapat 3, lumayan walaupun seperti ini ya teman-teman ya. Seperti inilah teman-teman lika-liku dalam perburuan HP minus itu ya. Jadi untuk teman-teman pemula wajib bisa otak-atik HP ya, atau wajib bisa servis-servis sendiri. Harus yang semangat untuk belajarnya, tidak usah gampang menyerah. Jadi ya seperti ini logikanya kalau pembelian HP rusak itu ya. Tidak selalu sesuai yang kita harapkan. Karena kita untuk pembelian HP rusak itu kan adu keberuntungan ya teman-teman. Kalau rezeki itu biasanya ya kasusnya ringan, kalau belum rezeki ya kasusnya beratnya minta ampun ya teman-teman. Ya seperti nah ceritanya berburu HP rusak itu ya. Kadang-kadang kasat mata mesin hidup kita beli rusak LCD saja masih ada bonusannya teman-teman. Entah itu pola, entah itu sinyal gimana, kan kita nggak tahu kalau beli HP minus LCD itu. Jadi ya masih tetap adu keberuntungan, walaupun kasat mata mesin hidup cuma rusak LCD itu masih keberuntungan. Takutnya itu ada bonusan-bonusan yang lain. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk Samsung J2 Prime-nya sudah positif hidup itu ya, cuma LCD sama baterai saja. Jadi dapat mesin ya untuk Samsung J2 Prime-nya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.